Kita menciptakan anakan baru yang, secara genetik dan secara fisik sama dengan atau material genetiknya berasal dari maternalnya ya. Itu arti dari genogenesis atau membuat anakan yang berasal dari seluruh maternal ibunya ya. Eee, ini, prinsip kerjanya itu, menonaktivasi, kromosom sel spermanya dengan cara iradiasi dengan sinar UV. Nah, eee, artinya material genetiknya dari sel telur saja tanpa peran serta kehadiran si kromosom spermanya. Nah, kromosom spermanya ini nonaktif, artinya sel sperma hanya masuk memfertilisasi sel telur ya. Artinya, sel spermanya itu tidak dimatikan ya adik-adik, tidak dimatikan, hanya saja material genetiknya itu dinonaktifkan. Artinya kromosomnya sudah tidak ada, tapi selnya masih hidup. Nah, kalau sel telur itu hanya mengandung kromosom betina atau mengandung dari set betina saja, artinya kan N ya. Nah, si bapaknya, si sel spermanya itu nggak ada kromosomnya atau 0N. Nah, 1 ditambah 0 itu kan 1. Oleh karena itu untuk, eee, menjadi 2N itu caranya gimana adik-adik? Genogenesis. Untuk menjadi 2N, bagaimana individu 1N itu kan tidak bisa bertahan untuk hewan. Kita lanjut set selanjutnya. Ya, nanti pertanyaan yang tadi harus dijawab ya. Nah, ini adik-adik iradiasi sperma itu harus optimal. Kalau tidak optimal, artinya kromosomnya masih ada. Kalau dosisnya atau paparannya terlalu lama, nanti dia akan mati ya. Nah, ini apa namanya dosis UV iradiasi joule per meter kubik ya. Nah, yang di atas itu adalah, yang kotaknya besar atau yang di bawah itu menandakan laju fertilisasi. Kemudian yang, titiknya yang kecil itu adalah laju penetasan. Nah, dari sini ada beberapa penelitian yang menggunakan iradiasinya itu 250 sampai 2750. Nah, dari, data ya, dosis UV yang paling bagus untuk, eee, laju fertilisasi itu ada di dosis 1000, yang terbawah ada 2000, kemudian untuk laju penetasan yang terbaik itu ada 1500 ya. Ini, per meter kubik, dosis iradiasinya. Artinya adik-adik kalau mau melakukan iradiasi, harus pilih, merek, wattnya gitu ya. Misalnya kemampuannya berapa, kemudian jarak yang antara sinar UV dengan, gametnya itu juga perlu diperhatikan, lama penyinarannya juga perlu diperhatikan. Ya, lanjut. Nah, ini yang pertanyaannya ya, tadi kan sel spermanya itu, ada di radiasi, artinya tidak mengandung kromosom, sedangkan sel telur hanya mengandung N kromosom. Nah, setelah fertilisasi,
itu akan menyelesaikan meiosis kedua. Nah, kalau, sel sperma iradiasi dengan sel telur, maka yang gambar A, dia akan menjadi individu N kromosom karena, si setelah fertilisasi dibiarkan saja, apa namanya, sel spermanya kan tidak ada kromosomnya, sel telurnya ada kromosomnya, jadi semua berasal dari sel telur ya. Jadi N L dia akan membelah menjadi N kromosom. Ini untuk menghasilkan ginogen ada 2 teknik, ada meiosis ginogenesis dan mitotik ginogenesis. Yang gambar B dan C ada yang bisa menjelaskan untuk dia, menjadikan individu diploid. Silakan. Indra coba. Indra atau Sabitna coba bisa menjelaskan? Ya Pak. Oh, sedang di kamar mandi ya? Iya Pak, saya di kamar mandi. Yang gambar B dan C ada yang bisa menjelaskan? Sudah bisa menjelaskan? Ayas coba bisa belum? Nur Haifa bisa? Tiara coba. Tiara, Nur Haifa, Aizan ya, Aizan biasanya cemerlang ya. Sudah Ya bisa Pak, sip Pak. menjelaskan belum? Belum Pak. Ya. eh Kalau sel telur yang dia sudah eh, sekunder ya, oosit sekunder, dia kalau ada sel sperma dia akan menyelesaikan meiosis. Nah, menyelesaikan meiosis itu kan apa namanya, N kromosom ya, dari setengahnya gitu ya. Nah, kalau ada ya sel bodinya atau kromosom yang ada di sel telur, dia keluar ya kalau ada sel sperma. Jadi yang di dalam sikotnya mengandung pronukleus jantan dan pronukleus betina. Tetapi kalau sel spermanya itu dinonaktifkan, maka hanya terjadi N kromosom ya, polar bodinya keluar. Meosisnya selesai. Kan kalau meiosis sudah selesai kan satu sel. Nah, satu sel dia akan membelah menjadi 2 sel. Ya, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya sampai individu utuh. Nah, itu yang
setelah sel spermanya sudah tidak ada material genetik ya, di gambar A polar body keluar, embrionya itu mengandung N kromosom ya, atau dari ibunya saja. Nah, untuk menghasilkan individu diploid bisa apa namanya, pembelahan meiosisnya dihambat. Artinya polar body-nya jangan keluar ya. Artinya di sini si pronukleus betina dan kromosom polar body. Nah, kemudian menjadi zigot 2N ya. N kromosom dari pronukleus betina dan N kromosom dari polar body. Ini satu sel. Nanti kalau sudah satu sel, dia akan membelah menjadi 2 sel atau membelah secara mitotik dan seterusnya. Nah, di gambar C, adik-adik lihat kromosomnya itu polar body-nya keluar ya. Polar body-nya keluar, artinya embrionya itu menjadi N kromosom, satu sel. Nah, ini perlu dihambat ya. Dari satu sel untuk menjadi 2 sel, itu dihambat dulu, biar dia terjadi duplikasi material genetik ya. Kan ada profase, metafase, telofase, anafase itu dihambat ya. Waktu mau telofase sitokinesisnya dihambat, jadinya masih dalam satu sel, tapi kromosomnya sudah menduplikasi. Nah, ini dihambat, yang seharusnya jadi 2 sel, ini masih tetap satu sel. Ini dihambat atau kita menghambat mitotik. Nah, yang setelah dihambat, artinya si individunya itu kan zigotnya kan dipelihara, nanti dia akan membelah menjadi 2 sel yang kromosomnya itu sudah menduplikasi. Ya, ini gambar C. Nah, kalau pengen menjadi 4N ya, sebelum ini dihambat lagi ya, dihambat terus gitu. Tapi apa namanya, itu jarang terjadi karena yang hanya satu kali kejut saja banyak sel yang embrio yang mati ya. Nah, ini prinsip kerja dari meiosis dan mitotik ginogenesis. Nah, mitotik ginogenesis itu sama saja menghasilkan cloning atau yang 100% identik dengan pronukleus betinanya saja. Ya, untuk gambar C. Ada yang ditanyakan sampai di sini prinsip kerja ginogenesis? Bapak, yang gambar A. Ya. Suara Nur Haifa terputus, bisa diulangi lagi? Gambar A ya. Nah, gambar A itu kan si sel spermanya kan diiradiasi ya adik-adik. Kan nggak ada kromosomnya. Difertilisasikan ke sel telur. Nah, kalau sudah difertilisasi, kita pelihara di media air gitu ya, tanpa perlakuan apapun ya. Nah, maka si sel telur tadi yang sudah terfertilisasi adalah menyelesaikan pembelahan meiosis. Nah, artinya si sel telurnya itu sudah terfertilisasi, maka meiosis diselesaikan. Nah, meiosis selesai, itu polar body-nya keluar. Polar body-nya keluar, jadi sel embrionya itu hanya mengandung kromosom betinanya saja, atau individu haploid. Nah, nanti individu haploid nanti sudah jadi satu sel ya, nanti dia akan menjadi 2 sel, 4 sel, yang masing-masing selnya itu hanya mengandung N kromosom saja. Kalau gambar B, itu setelah fertilisasi ya adik-adik, sebelum
meiosis pertama ya, jangan ditaruh di air dulu, tetapi kita beri kejutan. Kita kecut dengan kecut panas atau tekanan hidrostatik atau kemikalia ya, biar dia pembelahannya itu diganggu ya, atau tidak sukses membelah. Jadi si polar body-nya itu tidak keluar ya. Nanti dia menjadi individu yang 2 N kromosom dari betinanya, pronukleus betina dan N kromosom polar body. Nanti kita sudah lakukan perlakuan ya kecut pada waktu sebelum dia terjadi meiosis ya. Selesai meiosis kita kecut, nanti kita setelah beri kejutan kita pelihara di air biasa. Nanti dia akan berkembang gitu ya. Nah, ini yang gambar C adik-adik ya. Setelah fertilisasi itu kita pelihara dulu di air biar meiosisnya selesai dulu. Nah, nanti setelah meiosisnya selesai, sekitar 30 menit dia akan membelah menjadi 2 sel. Nah, sebelum membelah jadi 2 sel, itu kita hambat pembelahannya. Biar yang tadinya dia jadi 1 sel menjadi 2 sel, tidak jadi membelah. Atau hanya terjadi duplikasi kromosom saja. Ya, profase, metafase, jadi sintesis kromosom atau duplikasi material DNA. Perbanyakan kromosom ya, biar satu selnya itu menjadi 2 sel. Nah, kalau itu kan perlu satu selnya itu harus kromosomnya itu diduplikasi ya, biar inti selnya itu kromosomnya sama dengan indukannya. Dibanyakin dulu, nanti profase ya. Nah, setelah selesai menjadi kompak ya, atau material genetiknya sudah diduplikasi ya, pas saat replikasi DNA selesai, nanti dia tahap metafase. Nah, tahap metafase yang kromosomnya itu udah 2 kali lipatnya, dibagi ke kutub-kutub sama rata sama rasa ya di tengah. Nah, setelah antara kutub 1 dan 2 itu sama banyak ya, nanti kita masuk ke anafase atau kromosomnya ditarik ke ujung-ujung kutub. Nah, setelah anafase itu sel kan mau telofase. Telofase kan terjadi yang dari sitoplasma dan inti selnya gitu ya. Nah, sebelum telofase selesai itu dikejut ya, biar tidak jadi dua sel ya. Nah, kan itu masih dalam tahapan satu sel ya, karena kan diganggu pembelahannya. Nah, kalau sudah diganggu, itu kan belum jadi 2 sel ya adik-adik. Nah, itu kan tidak terjadi, maka satu selnya isinya tuh 2 kromosom ya. Nanti kita pelihara. Nah, itu kan masih dalam satu sel. Tadinya yang sel-selnya sudah diploid, nanti kan akan menjadi profase, metafase, anafase, telofase menjadi 2 sel, 4 sel yang sudah diploid. Itu yang gambar C. Paham? Ya, pemberiannya itu waktunya ya, kalau yang gambar B itu sebelum meiosis selesai atau polar body-nya jangan keluar gitu loh. Atau belum membelah secara mitotik ya adik-adik. Nah, tetapi yang gambar C itu biarkan meiosis selesai jadi individu embrio 1 N yang sudah menjadi satu sel yang isinya N ya.
Nah, biarkan embrionya itu jadi 1N dulu. Nah, kan kalau sudah jadi 1N, dia akan menjadi 2 sel, ya. Nah, sebelum NN dia dihambat, begitu ya. Biar si kromosomnya 2N, artinya di sini adik-adik pemberian waktunya dibedakan. Kalau untuk yang meiosis itu berkisar antara 1 sampai 5 menit pasca fertilisasi. Tetapi pembelahan mitotik terjadi itu setelah di atas 30 menit. Ya, untuk kapan dia akan membelah mitotik. Jadi perlakuannya kalau yang meiosis itu setelah 1 sampai 5 menit setelah fertilisasi harus diberi kejutan. Tetapi untuk yang mitotik itu biarkan dia embrionya itu berkembang sampai 30 menit, sekitar 30 menit, baru kita kasih kejut. Nah, ini pemberiannya sesuai dengan penelitian yang ada. Setiap spesies, pembelahan meiosis berakhir itu berbeda-beda. Ada yang 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Dan begitu pula pembelahan mitotik pertama terjadi itu ada yang 22 menit, 28 menit, 30 menit, 1 jam, ataupun lebih dari 1 jam. Setiap spesies itu berbeda. Ya, ini aplikasi dari teori mitotik dan meiosis ya, biologi dasar dan biologi sel. Ya, untuk mereka kenapa sih pas waktu biologi dasar dikasih penjelasan mitotik dan meiosis, begitupun biologi sel. Nah, dengan pengetahuan pembelahan mitotik dan meiosis gitu ya, kita bisa melakukan rekayasa kromosom. Ya, teorinya kan sudah tahu ya, yang mitotik dan meiosis kapan teori itu terjadi. Nah, kita hambat meiosis ataupun mitotiknya. Ya, itu aplikasi dari pembelahan mitotik ataupun meiosis. Ya, adik-adik baca kembali materi biologi dasar dan biologi sel terkait pembelahan meiosis dan mitotik dulu untuk tahu untuk individu normal. Nah, ini kasusnya adalah kita merekayasa kalau si N kromosomnya itu dinonaktifkan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Lagi mohon diulangi lagi. Ya, karena yang gambar B ya, kan dikejut ya. Nah, si kan artinya meiosis belum selesai. Meiosis kan membagi setengahnya ya adik-adik ya. Nah, di dalam kromosom sel telur itu ada nukleus betina dan ada nukleus kromosom polaroidi atau kromosomnya itu apa namanya ada 2N ya yang berasal dari nukleus betina dan polaroidi. Nah, kalau yang di atas itu kan kalau sudah ada sel sperma, polaroidinya di luar ya adik-adik. Paham? Polaroidinya di luar. Jadi hanya ada sperma non-aktif dan nukleus betina. Nah, gambar karena dihambat itu 0 kromosom sperma ditambah 1 N kromosom nukleus betina ditambah 1 N polaroidi dari sel telur.
Makanya nanti dia individunya 2N, tetapi kalau yang gambar cewek itu kan polanya biar keluar ya. Makanya ini modelnya kan N. Dia kalau posisi saya yang gambar tengah, gambar itu kan itu embryo ya, satu sel. Nah kalau gambar B kalau dibiarkan dia menghasilkan pembelahan mitotik ya. Nah dia menjadi 2N itu tuh pembelahan mitoknya jadi hambat. Artinya dia jangan membelah jadi 2 sel dulu, tapi satu sel yang isinya N dan N, karena yang dia kan sudah memasuki mitotik profase, metafase, anafase, telofase itu di sitokinesis. Nah, sitokinesis dan telofasenya itu dihambat. Jadinya N menjadi 2 N tapi masih dalam satu tahapan satu sel. Paham? Ya, Pak. Ya, ini aplikasi dari teori mitotik dan meiosis. Lanjut. Nah ini adalah untuk apa namanya keberhasilan larva echinogenesis ya dari ikan karper atau ikan yang seperti ikan mas gitu ya, tawes, film yang perawakannya itu mirip kayak karper ya, ikan mas. Nah ini pemberian shock terapinya ya. Ini ada di yang untuk meiosis itu di antara 3 menit. Nah ini keberhasilannya itu N kromosomnya itu 2N kromosomnya itu lebih tinggi atau sekitar 35%. Tapi untuk yang mitotik itu adalah setelah 57 menit. Ya, setelah hampir 1 jam baru di shock terapi itu menghasilkan presentasi individu normal yang 2N. Ya. Karena untuk menciptakan individu ini keberhasilannya itu tidak 100% gitu ya adik-adik. Karakter ginogen ya, ini untuk yang gambar A adalah oosit primer, kemudian oosit primer itu 2N ya, dia akan membelah menjadi oosit sekunder ya, menjadi pembelahan meiosis pertama ya, masing-masing itu setengah dari oosit primer ya adik-adik ya. Kemudian yang gambar C itu adalah ginogenesis diploid ya, agar dia menjadi set kromosomnya diploid, di mana yang gambar B itu kan N kromosom, biar dia jadi 2N kromosom. Yang gambar ini kan A besar, A kecil di bawahnya. Nah kalau jadi crossing over itu AA gitu ya. Ini maka untuk karakter ginogen ya, untuk yang heterogenous female yang menggunakan yang kromosomnya itu adalah heterogen. Lanjut. Nah, ini ginogenesis ada meiosis ginogenesis dan mitotik ginogenesis. Nah, mitotik ginogenesis itu pada kromosom yang menggunakan sistem XY itu bisa kalau hasilnya berhasil itu adalah cloning. Karena
ik-iknya itu benar-benar berasal dari pronukleus 100% betina saja. Karena yang melihat dari proses crossing over yang di atas, ya. Ini dengan pengetahuan yang crossing over, ya, pembelahan meiosis itu kan ada crossing overnya, ya, adik-adik. Nah, maka untuk keberhasilan mitotik ini adalah yang ikan dengan XY itu pasti dia cloning, ya, indukannya. Dengan indukannya. Lanjut. Ya, ini sudah dijelaskan di atas. Lanjut. Nah, lawan dari androgenesis adalah lawan dari ginogenesis adalah androgenesis, ya. Andri artinya laki-laki, ya. Walaupun namanya Andriani, ejaan Indonesia artinya Andriani itu perempuan, tapi kalau arti dari Latin andro itu andri itu adalah laki-laki, ya. Jadi sebaiknya kalau nama perempuan, ya, jangan walaupun Andriani, ya. Kalau adik-adik sudah mengetahui arti dari kata bahasa Yunani. Tapi kalau tidak tahu sih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu nama Andri itu cocoknya untuk laki-laki, ya. Nah, ini menciptakan anakan dengan hanya peran serta kromosom paternalnya atau dari kromosom sel spermanya saja. Lanjut. Nah, ini cara kerjanya, kita menonaktivasi sel telurnya. Nah, setelah sel telur dinonaktivasi, kita fertilisasi dengan sperma normal. Ya, kalau gambar A itu adalah setelah fertilisasi dipelihara saja, artinya di sini kromosomnya itu berasal dari kromosom bapaknya saja. Nah, karena dia sudah dari embrio, ya, si telurnya kromosomnya itu dari bapaknya saja. Dia membelah menjadi satu sel embrio, kemudian membelah menjadi dua sel yang masing-masing kromosomnya hanya NN, ya, karena dari bapaknya saja. Karena setelah embrio kan meiosis selesai, diikuti pembelahan mitotik, ya. Nah, agar menjadi individu normal, kita perlu kejut, ya, atau proses diploidisasi. Nah, sel telur yang sudah nonaktif kemasukan sel sperma, dia menjadi satu sel embrio dengan N kromosom bapak. Nah, sebelum dia membelah menjadi dua sel, maka kita hambat pembelahan mitotik pertamanya. Artinya ini sama waktunya pada waktu yang setara dengan mitotik ginogenesis atau sebelum terjadi pembelahan mitotik pertama. Dihambat, dikasih kecut. Nah, setelah dikasih kecut, kita pelihara lagi embrionya 2N, yang satu sel menjadi dua sel yang masing-masing 2N kromosom. Nah, nanti masing-masing masing-masing selnya itu mengandung prinsip kerjanya untuk peluang kelamin betinanya itu XX dan jantannya YY. Ya, artinya ini adalah kalau dia keturunannya anakannya laki-laki, kromosomnya berarti YY. Ya, atau super male. Kemudian kalau yang sistem WZ itu kelamin anakannya itu untuk jantan itu ZZ dan betinanya itu WZ. Nah, hanya anakan dengan ZZ yang merupakan androgen. Ya, ini kalau ada ZZ itu kan kalau yang sistem WZ itu kan yang heterozigot itu kan yang betina.
yang laki-laki itu adalah homozigot, ya. Makanya kalau WZ ya itu bukan hasil dari androgen, ya. Kalau yang XX dan YY itu androgen, Pak. Androgen yang sistem XY itu YY. Kalau XX itu artinya dia betina. Berarti perlakuan androgennya tidak berhasil. Karena walaupun X-nya itu dari material genetik dari bapaknya. Bapaknya kan kromosomnya itu kan bisa X, bisa Y. Paham nggak? Iya, Pak. Artinya kalau yang androgen itu tidak 100% untuk presentasi anakannya. Kalau yang betina itu kan 100% betina kalau ginogen ya. Tapi kalau androgen itu yang disebut androgen ya, itu kalau kelaminnya harus YY ataupun ZZ ya. Kalau yang androgen anakannya betina dan perlakuan androgennya berhasil itu pasti walaupun jadi 2N dia tetap bukan androgen karena kelaminnya adalah kromosomnya XX ya. Bapak mau tahu? Ya silahkan Hana. Masih belum ngerti Kan maksud. kalau ikan yang sistem XY kayak manusia ya, kan kalau laki-laki kan kromosomnya XY, betinanya kan XX. Nah, kalau sperma itu kan membelah ya, itu bisa mengandung X kromosom dan Y kromosom. Nah, kan material sel telurnya itu kan kromosomnya dinonaktifkan, berartinya X-nya 0 ya. Nah, nanti kromosom kemasukan sel spermanya itu yang mengandung X kromosom atau Y kromosom ya. Kalau yang X kromosom artinya keturunannya nanti XX betina. Tetapi kalau yang kemasukan kromosomnya spermanya Y, nanti anakannya adalah YY. Itu yang menggunakan sistem XY. Ya. Kalau individu normal itu kan betinanya kan XX. Nah, hukum Mendel dia meiosis kan XX untuk material betinanya, bapaknya dia ketemu X kan jadi XX, dia betina. Tetapi kalau bapaknya sel spermanya yang membuahi sel telurnya Y, artinya ya anakannya si bapaknya nyumbang Y, ibunya nyumbang X, jadi XY anaknya laki-laki. Itu yang fertilisasi normal ya. Tapi kalau ini kan fertilisasinya sudah direkayasa. Artinya yang betinanya kan sudah dihapus ya, di-delete. Nah, berarti kan kromosomnya dari kromosom X-nya kromosomnya sperma ataupun Y-nya dari sperma. Kalau dia diduplikasi kan jadi XX ataupun YY. Paham? Paham, Pak. Kalau untuk itunya. Tapi kalau maksud itu tadi mau Ya, nanya Pak, ada sistem WZ itu berdasarkan apa gitu Pak? Maksudnya dilihatnya dari ya, apa bisa jadi ada sistem X sama sistem WZ? kromosom ikan itu yang menggunakan WZ ya. Kalau kromosom kelaminnya itu yang homozigot itu yang
laki-laki, tetapi yang heterozigot itu perempuan. Ya, dengan mengetahui karyotipe dari ikan ya, nanti dia masuk ikan XY atau WZ. Nah, bisa saja kan dia laki-laki, tapi kromosomnya itu yang spermanya itu yang homozigot, artinya dia menggunakan WZ. Ya, kebalikan dari XY. Nah, WZ itu yang laki-laki itu homozigot atau ZZ, tetapi yang heterozigot itu adalah WZ atau WWZ bisa kalau yang ini. Bapak Afla mau nanya. Yang triplek. Itu teh kalau kan ada dua sistem, itu secara alat atau sama kitanya Pak, dipilih sistem itunya? Dialami gitu ya. Kalau Aflah itu kan kalau selnya dibuat preparat kromosom ya, yang kromosom gametnya ya, yang kelaminnya itu kan homozigot. Kromosomnya X-nya kan berbeda ya lengannya. Sama. Tapi kalau Indra, kalau dibuat kromosom ya, preparat kromosom kelaminnya itu berbeda. Satu kromosom X, satu kromosom Y. Ya, itu kan menggunakan XY. Tetapi ada ikan kalau dibuat kromosom ya, itu yang homozigot, yang kromosom kelaminnya itu kebalikan dari XY. Paham nggak? Memang secara alaminya demikian adik-adik. Ya, Oh, jadi atau kalau WZ WZ gitu ya Pak? berarti yang homozigot itu yang laki-laki. Ya, kebalikan dari XY. Ya, nanti Baik. saat ujian UTS nanti pembelahan mitotik, meiosis, dan persilangan Mendel itu pasti keluar. Ya, nanti saya kasih soal misalnya ya, yang peluang kelamin nih gitu ya, persilangan antara yang kromosomnya sekian-sekian dengan disilangkan dengan kromosom yang sekian-sekian, nanti prosentase anakannya bagaimana. Itu hukum Mendel masuk. Waktu poliploidi, ginogenesis, androgenesis, dan seks reversal. Ya, nanti pasti ada pemahaman tentang aplikasi hukum Mendel. Bapak izin tanya, Pak. Ya, silahkan. Jadi untuk yang androgen ini, Pak, kemungkinan berhasilnya itu cuma 50% ya, Pak ya. Jadi kalau misal kita memakai sistem yang XY, itu percobaan androgen itu dikatakan berhasil ketika si anakannya itu memiliki kromosom YY, sedangkan di sistem WZ itu dikatakan berhasil percobaannya ketika si anakannya itu memiliki kromosom ZZ kayak gitu, bukan Pak? Ya, benar. Tapi prosentasenya itu tidak sampai 50% di bawah. Dari 100 ikan itu yang berhasil androgen itu paling berapa biji gitu. Kalau untuk keberhasilannya itu kan kan bisa saja kan anakannya hidup ya adik-adik, tetapi kromosomnya itu berbeda gitu ya kalau dibuat preparat karyotipnya, ataupun pas waktu iradiasi itunya tidak optimal. Bisa saja sel
gametnya masih aktif begitu ya. Nanti malah bisa jadi poliploid begitu ya. Setelah perlakuan ini kan nanti dievaluasi dia androgen, ginogen, atau poliploid gitu. Bisa menggunakan kalau yang poliploidi pengamatannya bisa dengan preparat kromosom, bisa menggunakan sel darah gitu ya. Nah, kalau yang gino dan androgenesis pengamatan keberhasilannya selain pemberatan preparat karyotyping ya, melihat si kromosom dan jenis kelaminnya. Dan pengamatan fenotipik. Pengamatan fenotipik itu yang kelaminnya sama, bentuk fisiknya juga sama. Baik, siapa? Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Coba kalau tidak ada pertanyaan, perbedaan dan persamaan androgenesis, ginogenesis, sacrificial, poliploidi, persamaannya apa? Sama-sama rekayasa Sama-sama rekayasa apa? Dalam apa? genetik. ketika Ya genetiknya merekayasa apanya yang direkayasa? di bagian Kromosomnya. Kromosomnya, Pak. Ya merekayasa kromosom. Kalau poliploidi, rekayasa kromosom yang dimaksud apa? Poliploidi, Polar Jadi- bodinya apa yang direkayasa? enggak anakannya gimana? Hasil rekayasanya bagaimana? Cut N. Ya, lebih dari 2N. Bisa 3N ataupun 4N. Kalau hewan ya. Kalau yang tumbuhan kan bisa 8N, gitu juga masih banyak yang hidup begitu ya. Kalau sacrificial apa? Menjadi ikannya menjadi jantan. Tapi kromosomnya Kromosomnya tetap, kalau misalnya genetiknya itu betina, fenotipnya itu jantan. ya. Penulisannya bagaimana kelaminnya? Kalau reversal jantan kromosomnya apa? Kalau ikan jantan hasil reversal ditulis kromosomnya penulisannya apa? X. satu sel kelamin monosek, Pak. Enggak. Kalau kromosomnya si ikan reversal jantan, kromosom kelaminnya apa? XX. XX ya. Jantan ya, paham? Ataupun ref tanda jantan yang tanda lingkaran, tanda panah. Itu artinya reversal jantan atau ref ik. Paham? Paham, Pak. Kalau ginogen gimana kromosomnya? XX. XX yang berasal dari mana kromosomnya? Dari indukan betina. Ya, pinter. Kalau yang androgen, Iya. Dan ZZ. ZZ. ya itu yang persamaannya ya rekayasa kromosom. Kemudian tekniknya kalau membuat poliploidi bagaimana prinsipnya?
Prinsip kerja membuat poliploid, bagaimana cara kerjanya? Diberi kejutan. Ya, ada tahapan fertilisasi dan proses kejutnya. Nah, untuk triploid, dia dikecut saat meiosis, kalau yang tetraploid saat pembelahan mitotik Metode 1. pertama, ya. Atau sebelum menjadi 2 sel, ya. Kemudian kalau androgenesis, cara kerjanya gimana? Pertama, Diinduksi kan ada yang androgen, yang di Non-aktif sel telur, Pak. sel telurnya. Kan sel telurnya 0 kromosom. Kemudian diapakan? Diploidisasi dengan cara kecut. Nah, pemberian kecutnya saat apa? Saat meiosis, Pak. Androgenesis? sebelum mitotik. Ya, sebelum mitotik pertama. Kalau ginogenesis, cara kerjanya pertama, Dinonaktifkan. sasinya caranya? Iradiasi dan sinar UV. Ya, setelah itu kan difertilisasi. Nah, setelah difertilisasi untuk menjadi individu normal disebut dengan diploidisasi. Caranya bagaimana? Ada 2 kemungkinan, meiosis dan mitosis mitotik. ginogenesis. Kalau meiosis ginogenesis yang dihambat pada tahapan meiosis. Meiotisnya. ya pintar. Kalau yang mitotik Jadinya bersinar. kalau prosesnya, kalau membuat individu banyak ploid, ya pinter. Kalau prosesnya ada genesis ya, poliploidi, ginogenesis, androgenesis, seks reversal. Hasil anakannya kalau poliploidi disebut dengan individu apa? Produknya poliploid ya. Kalau anakannya ginogenesis disebut dengan apa? Ginogen. Kalau yang androgenesis anakannya disebut Androgen. ya, pintar ya, seks reversal, tinggal yang reversal tanda kelamin gitu ya. Kemudian untuk hasil kalau yang poliploidi ya, untuk hukum Mendel adik-adik untuk membuat ini persilangannya ya, untuk 3N itu bisa dari individu jantannya berapa N, betinanya berapa N. Kemudian kalau yang androgenesis dan ginogenesis nanti menggunakan sistem Wieser. Nanti peluang persentase anakannya berapa persen di laki-laki, di jantan, atau keberhasilan sesuai dengan kelaminnya. Ya, itu adik-adik harus pahami. Sampai sini ada pertanyaan?
Untuk kuis adik-adik 15 menit cukup kan ya?